Dar-dar-dor reshuffle. Jelang setahun masa kerjanya, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan kejutan reshuffle Senin 8 September 2025. 4 menteri dan seorang wakil menteri baru sudah dilantik. Lantas, bagaimana profil mereka? Apa saja prestasi? Dan katanya baru dilantik ada yang sudah menuai kontroversi. Kita mulai dengan yang paling banyak diperbincangkan publik ya, siapa lagi kalau bukan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 9 tahun berturut-turut. Karir ekonomi Purbaya terhitung mentereng. Pada 2000 hingga 2005, ia tercatat menjadi ekonom senior Dana Reksa. Lalu lanjut 2006 hingga 2008 menjabat sebagai Dirut Dana Reksa Securities. Di tahun selanjutnya, karir ekonomi Purbaya merambah politik dengan menjabat sebagai staf khusus Menko Perekonomian 2010 hingga 2014, era Presiden Jokowi. Pada 2018 hingga 2020, ia duduk di posisi Deputi Koordinasi Kemenko Marves. Terakhir, Purbaya tercatat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Purbaya memiliki latar belakang pendidikan lulusan ITB Teknik Elektro dan doktor di bidang ekonomi Purdue University Amerika Serikat ini pun usai dilantik langsung berjanji memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang melesu. Namun saat konferensi pers di Kementerian Keuangan Senin 8 September kemarin, ada pernyataan yang dinilai kontroversial. Ia menjawab soal 17+8 tuntutan rakyat dengan nada sinis. Tuntutan apa? Saya belum pelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Jadi maksudnya bakal dikejar 8%? Bukan bakal dikejar dalam masa, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang paling cepat seoptimal mungkin. Kalau Anda bilang bisa nggak besok 8, kalau saya bilang bisa kan saya nipu. Tapi kita bergerak ke arah sana. Kita lanjut, Ferry Juliantono yang naik jabatan dari Wakil Menteri menjadi Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari. Rekam jejak Ferry Juliantono lulusan akuntansi Unpad dan doktor di bidang sosiologi UI ini terkait erat dengan koperasi. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin sejak 2019 dan turut mengawasi berbagai program penguatan koperasi di tingkat nasional. Selain itu, Ferry juga terlibat di Induk Koperasi Pondok Pesantren atau Inkopontren sebagai Ketua Dewan Pengawas sejak 2024. Ia juga pernah memimpin asosiasi besar seperti Induk Koperasi Pedagang Pasar dan Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia, memperkuat tata kelola dan dukungan bagi pedagang pasar. Di politik, Ferry Juliantono menjabat Wakil Ketua Partai Gerindra sejak 2015 yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis dan arah kebijakan nasional partai. Berikutnya, Prabowo juga melantik Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, menggantikan Abdul Qadir Karding. Sebagai legislator, Muhtarudin 2 kali terpilih sebagai anggota DPR periode 2004 hingga 2009 dan 2019 hingga 2024. Terakhir ia duduk di Komisi 12 DPR dengan mitra kerja beberapa kementerian dan badan terkait energi, investasi, lingkungan, serta minyak dan gas bumi. Ia juga menjabat sekretaris fraksi Partai Golkar. Di Partai Golkar, Muhtarudin aktif sejak era 1998. Ia pernah menjabat Wakil Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Waringin Barat, Wakil Ketua Subdivisi Evakuasi dan Perencanaan Bapilu, Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Bapilu, serta Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial di DPP Partai Golkar. Muhtarudin tercatat menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR untuk periode 2024 hingga 2029 dari Dapil Kalimantan Tengah. Berbeda dengan 3 nama yang menggantikan menteri sebelumnya, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengisi pos baru sebagai Menteri Haji dan Umroh. Posisi ini sebenarnya bukan kejutan lagi, sebab belakangan sudah santer jika Gus Irfan yang menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara atau BP Haji digadang-gadang akan menjadi Menteri Haji dan Umroh. Di bidang organisasi, Gus Irfan pernah menjabat Wakil Ketua Rabitah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada 2014 dan Wakil Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama pada 2015.
Di organisasi politik, ia menjadi Wakil Ketua Umum DPP Gerindra dan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya pada 2021, serta Dewan Mustasyar PWNU Jawa Timur pada 2024. Dalam karir politik, Irfan Yusuf sempat terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil 8 Jawa Timur periode 2024-2029, tetapi mundur pada awal 2025. Terakhir, Dhanil Anzar kini menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh mendampingi Gus Irfan, sama seperti jabatan sebelumnya di BP Haji. Karir politiknya dimulai di Partai Gerindra pada 2019. Ia pernah menjadi koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, staf khusus Kementerian Pertahanan, dan juru bicara Menteri Pertahanan sebelum ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Itu dia rekam jejak para pejabat kementerian baru di era Prabowo. Kalau sahabat Kompas, bagaimana tanggapannya terkait mereka? Yang jelas publik berharap mereka langsung bekerja sepenuh hati demi Indonesia yang lebih baik.